Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. APBD itu adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah. Fungsi APBD itu apa saja? Ada 6 fungsi APBD. Yang pertama, otorisasi. Artinya anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja daerah pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua, perencanaan. Artinya anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan daerah pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, pengawasan. Artinya anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang diterapkan. Yang keempat, alokasi. Artinya anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima, fungsi distribusi. Artinya kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Jadi distribusinya harus adil dan patut. Yang keenam, stabilisasi. Artinya anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental dan perekonomian daerah. Itu fungsi-fungsi APBD. Baik, saya akan membahas penyusunan, pembahasan, dan penetapan RAPBD menjadi APBD. Jadi setelah ada kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD mengenai KUA atau Kebijakan Umum Anggaran dan PPAS, Prioritas Platform Anggaran Sementara, dan masing-masing OPD atau SKPD, dalam hal ini dinas atau badan, telah membuat RKA atau Rencana Kegiatan dan Anggaran, maka kemudian tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah atau Sekda akan menelaah apakah RKA, Rencana Kegiatan dan Anggaran yang dibuat oleh dinas-dinas itu telah sesuai dengan KUA dan PPAS. Jika belum, maka harus dilakukan penyempurnaan. RKA itu akan diserahkan kembali ke PPKD atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Dalam ini adalah Kepala Dinas atau Kepala Badan atau Kepala OPD untuk bahan penyusunan Raperda APBD dan Raperda Penjabaran APBD. Raperda tentang APBD dan Raperda tentang Penjabaran APBD yang telah dibuat oleh pemerintah daerah harus disampaikan ke DPRD maksimal minggu pertama bulan Oktober dari tahun yang direncanakan untuk mendapat persetujuan. Pengambilan keputusan antara pemerintah daerah, dalam hal ini kepala daerah, dengan DPRD tentang Raperda APBD dan Raperda Penjabaran APBD paling lambat 1 bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan. Jadi ya maksimal bulan Desember itu harus ada pengambilan keputusan bersama. Raperda tentang APBD dan Raperda tentang Penjabaran APBD yang telah disetujui sebelum ditetapkan oleh kepala daerah paling lama 3 hari harus disampaikan ke Menteri Dalam Negeri. Ini untuk APBD provinsi dan kepada gubernur untuk APBD kabupaten kota untuk dievaluasi. Nanti Menteri Dalam Negeri akan mengevaluasi APBD provinsi, gubernur akan mengevaluasi APBD kabupaten kota. Yang dievaluasi itu 3 tahap. 1, evaluasi kelengkapan dokumen. 2, evaluasi administrasi dan legalitas. 3, evaluasi kebijakan dan struktur APBD. Nanti hasil evaluasi akan dituangkan dalam keputusan Menteri Dalam Negeri. Ini untuk APBD provinsi dan keputusan gubernur untuk APBD kabupaten kota. Paling lama 15 hari sejak diterimanya dokumen Raperda APBD dan Raperda Penjabaran APBD. Apabila di dalam evaluasi ini ternyata Raperda APBD yang dibuat oleh provinsi atau kabupaten kok bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan di atasnya, maka gubernur dan bupati wajib menyempurnakan maksimal 7 hari. Jadi waktunya hanya 7 hari. Jika evaluasi tidak
atau tidak diindahkan, tidak ditindaklanjuti tadi, maka gubernur atau menteri dalam negeri bisa membatalkan usulan APBD itu sekaligus menyatakan pagu APBD tahun sebelumnya. Jadi misalnya ini tahun 2020 itu kan harus diajukan maksimal Desember. Nah, nanti kalau sudah disetujui, sebelum ditetapkan harus disetujui oleh Menteri Dalam Negeri untuk provinsi, gubernur untuk kabupaten kota. Setelah dievaluasi, kok ternyata ada kesalahan, harus disempurnakan. Kok tidak disempurnakan, maka itu dibatalkan dan dinyatakan tahun sebelumnya. Nah, pembatalan ini akan ditetapkan dalam peraturan Mendagri dan peraturan gubernur. Lah, rancangan perda tentang APBD dan raperda penjabaran APBD yang telah dievaluasi Menteri Dalam Negeri atau Gubernur nanti baru bisa ditetapkan menjadi perda APBD oleh kepala daerah dan perda penjabaran APBD. Penetapan perda dilakukan maksimal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Kemudian struktur APBD. Struktur APBD itu terdiri dari satu, pendapatan daerah, yang kedua belanja daerah, yang ketiga pembiayaan daerah. Itu struktur pokoknya APBD. Jadi pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah. Pendapatan daerah itu apa? Semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Sementara belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang dapat mengakibatkan berkurangnya nilai ekuitas dana sebagai kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran serta tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Atau belanja daerah itu belanja yang dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Bisa urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan undang-undang. Itu yang kedua, belanja daerah. Nah, nanti pendapatan daerah dikurangi belanja daerah akan ketemu surplus atau defisit. Nah, surplus atau defisit, kalau surplus itu akan dimanfaatkan, tapi kalau defisit harus ditutup. Nah, yang ketiga itu namanya pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah itu apa? Semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran yang berikutnya. Atau dengan kata lain, pembiayaan daerah ini merupakan semua transaksi keuangan daerah untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran. Itu pembiayaan daerah. Jadi untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran. Itu tiga struktur pokok APBD. Jadi ada pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Kemudian pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun yang bersangkutan maupun tahun yang akan datang. Atau secara garis besar semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Nah, pembiayaan daerah sendiri terdiri dari dua. Satu, penerimaan pembiayaan, dan yang kedua pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan itu antara lain terdiri dari silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, itu namanya silpa. Yaitu apa? Penerimaan yang mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai pada akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Ini masuk silpa semuanya. Ya, silpa. Ya, istilahnya saldo lah mungkin. Yang kedua, pencairan dana cadangan. Yaitu apa? Penerimaan pembiayaan yang berasal dari pencairan dana cadangan.
Setiap daerah itu biasanya akan membuat rekening untuk dana cadangan. Nah, ini bisa dicairkan jika daerah memerlukan. Yang ketiga, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu penerimaan dari hasil penjualan perusahaan milik daerah atau BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau hasil disinvestasi penyertaan modal pemerintah daerah. Penerimaan biaya yang lain adalah penerimaan pinjaman daerah. Daerah kan bisa saja pinjam ke orang lain atau badan lain atau pemerintah daerah lain untuk membiayai pembangunannya, atau juga bisa mengeluarkan obligasi. Obligasi itu apa? Surat utang. Ya, surat utang itu namanya penerimaan pinjaman daerah. Berikutnya adalah penerimaan kembali pemberian pinjaman. Kalau ini daerah memberikan piutang kepada pemerintah daerah lain. Nah, sehingga dia bisa menerima pengembalian penerimaan pinjaman. Kemudian penerimaan piutang. Ini berdasarkan pelunasan. Ya, pelunasan utang pihak ketiga. Itu penerimaan pembiayaan. Sementara pengeluaran pembiayaan contohnya adalah membentuk dana cadangan. Daerah itu akan mengeluarkan dana untuk mendanai suatu kegiatan misalnya, tapi tidak bisa sekaligus dibebankan dalam tahun satu anggaran, biasanya akan melakukan pembentukan dana cadangan. Misalnya untuk pemilu kada misalkan, itu habis 5 triliun. Kalau langsung dianggarkan dalam satu tahun anggaran akan berat, sehingga perlu dicicil istilahnya, di saving per tahun. Itu namanya pembentukan dana cadangan. Kemudian penanaman modal atau investasi daerah, yaitu pengeluaran dana yang digunakan untuk investasi, ya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, yang di kemudian hari mungkin bisa akan memberikan keuntungan ke daerah. Kemudian pembayaran pokok utang, ini pengeluaran yang digunakan untuk membayar pokok utangnya. Ya, pokok utangnya. Kalau tadi ada belanja bunga itu hanya bunganya, kalau ini pokok utangnya. Kemudian yang keempat, pemberian pinjaman daerah, yaitu apa? Pengeluaran yang digunakan untuk memberikan pinjaman pada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya. Itu pembiayaan. Kemudian belanja daerah. Belanja daerah di APBD itu ada dua, namanya belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung itu apa? Belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Biasanya sering diasumsikan belanja rutin, meskipun ya tidak semua belanja tidak langsung merupakan belanja rutin. Cirinya apa? Dianggarkan setiap bulan dalam satu tahun, bukan untuk setiap program kegiatan oleh masing-masing perangkat daerah atau badan atau dinas. Yang kedua, jumlah anggaran belanja tidak langsung sulit diukur atau sulit dibandingkan secara langsung dengan output atau luaran program atau kegiatan. Kemudian variabilitas jumlah setiap anggaran belanja tidak langsung oleh target kinerja atau tingkat pencapaian yang ditetapkan dari program kegiatan tertentu. Ini 3 karakteristik. Nah, belanja tidak langsung itu apa saja? Ada 8. 1 belanja pegawai, 2 belanja bunga, 3 belanja subsidi, 4 belanja hibah, 5 belanja bantuan sosial, yang ke-6 belanja bagi hasil, yang ke-7 belanja keuangan, bantuan keuangan, dan ke-8 belanja tidak terduga. Ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Apa belanja pegawai? Belanja pegawai itu belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lain yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ya, ini gaji dan tunjangan pegawai lah yang diterima tiap bulan. Itu namanya belanja pegawai. Yang kedua, belanja bunga. Kalau ini belanja yang dianggarkan untuk membayar bunga utang. Jadi daerah itu kan bisa saja mempunyai utang lah, bunganya itu masuk belanja bunga. Kemudian belanja subsidi. Belanja subsidi itu belanja untuk menganggarkan bantuan biaya produksi pada perusahaan atau lembaga tertentu yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum agar harga produk atau jasa yang dihasilkan dapat terjangkau masyarakat. Jadi disubsidi oleh pemerintah daerah supaya produknya terjangkau oleh masyarakat. Misalnya
ada pabrik pupuk. Nah, masyarakat itu sangat membutuhkan pupuk untuk pertanian. Sementara harganya tidak terjangkau. Bisa saja nanti pemerintah daerah mensubsidi. Ini namanya belanja subsidi. Subsidinya kepada siapa? Kepada perusahaan atau lembaga yang memproduksi itu agar nilai jualnya bisa terjangkau. Kemudian belanja hibah. Kalau belanja hibah di sini belanja yang digunakan untuk memberikan hibah, bentuk uang, barang, dan jasa kepada pemerintah daerah lain, pada kelompok masyarakat atau perseorangan yang secara spesifik telah diperuntukkan tujuannya. Ini namanya belanja hibah. Misalnya hibah untuk Masjid Agung Jawa Tengah, nah, ini namanya belanja hibah. Hibah untuk Majelis Ulama Indonesia, ini masuk belanja hibah. Kemudian belanja bantuan sosial atau bansos, itu bantuan atau belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang atau barang kepada masyarakat yang tujuannya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, itu disebut dengan bansos, ya, pemberian bantuan ke masyarakat. Kemudian belanja bagi hasil, belanja untuk apa ini? Belanja untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten kota atau pendapatan kabupaten kota kepada pemerintah daerah atau pemerintah desa, atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi dana bagi hasil pada pemerintah daerah kabupaten kota atau kepada pemerintah desa, intinya semacam itu. Kemudian bantuan keuangan, kalau ini belanja yang digunakan untuk bantuan keuangan yang sifatnya umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten kota atau kepada pemerintah daerah desa atau kepada pemerintah daerah lainnya, atau dari kabupaten kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan. Kemudian belanja tidak terduga, itu belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa, tidak diharapkan. Ya, misalnya penanggulangan bencana, ini masuk belanja tidak terduga. Itu 8 jenis belanja tidak langsung. Sementara belanja yang langsung adalah belanja yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Jadi pemerintah daerah itu kan mempunyai program-program dan kegiatan. Dinas-dinas juga mempunyai program dan kegiatan. Nah, pembiayaannya itu melalui belanja langsung. Misalnya di Dinas Pekerjaan Umum itu merencanakan pembangunan jalan, maka biaya pembangunan jalan itu masuk belanja langsung. Nah, belanja langsung sendiri cirinya satu, dianggarkan oleh untuk setiap program atau kegiatan yang diusulkan oleh perangkat daerah, bisa badan atau dinas. Jumlah anggaran belanja langsung suatu program atau kegiatan itu tertentu. Kemudian variabilitas jumlah setiap belanja langsung dipengaruhi langsung oleh target kinerja atau target pencapaian yang diharapkan dari program dan kegiatan yang bersangkutan. Jenis belanja langsung itu ada 3, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja pegawai di sini bukan gaji dan tunjangan pokok, tetapi belanja yang digunakan untuk pengeluaran honorarium atau upah. Misalnya HR lembur, nah itu belanja pegawai untuk pelaksanaan program dan kegiatan. Jadi berbeda dengan belanja pegawai di belanja tidak langsung. Kemudian belanja barang dan jasa, itu belanja yang digunakan untuk pengeluaran, pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Atau pemakaian jasa dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Misalnya pembelian atau pengadaan barang atau pemakaian jasa menyangkut barang habis pakai, ya, misalnya bahan material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, bensin, dan sebagainya, itu masuk belanja barang dan jasa. Kemudian belanja modal itu berbeda. Belanja modal itu belanja yang digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian, pengadaan, atau pembangunan aset tetap. Bisa wujudnya
tanah, mesin, gedung, bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan. Nah, sebuah daerah yang bagus dari aspek belanja itu kalau belanja modalnya besar daripada belanja barang dan jasa atau belanja pegawai di belanja langsung. Sebaliknya kalau belanja pegawainya lebih besar di belanja langsung daripada belanja modalnya, daerahnya kurang bagus dalam konteks politik anggarannya. Itu pendapatan daerah. Pendapatan daerah mengacu pada Permendagri nomor 13 tahun 2006 yang ini sebagian masih digunakan oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota dalam menyusun APBD saat ini. Meskipun saat ini sudah ada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019, tetapi berlakunya masih menunggu sekitar 2 tahun. Nah, pendapatan daerah sendiri itu terdiri dari 3 komponen. Satu, namanya pendapatan asli daerah atau PAD. Yang kedua, dana perimbangan. Yang ketiga, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nah, tolok ukur daerah itu maju atau tidak itu biasanya akan dilihat dari PAD-nya. PAD-nya atau pendapatan asli daerahnya besar atau tidak. Ya, kalau besar berarti daerah itu mandiri, tapi kalau kecil berarti kurang mandiri. Lalu PAD sendiri terdiri dari apa saja? PAD itu terdiri dari 4. 1. Pajak daerah. Yang kedua, retribusi daerah. Yang ketiga, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah. Dan yang keempat, lain-lain PAD yang sah. Ini 4 jenis PAD atau pendapatan asli daerah. Nah, pajak daerah dan retribusi daerah itu ditarik oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Sementara kalau hasil pengelolaan kekayaan daerah itu pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Misalnya di badan usaha milik daerah. Misalnya kalau di Jawa Tengah ada Bank Jateng, itu masuk hasil pengelolaan kekayaan daerah keuntungannya. Atau PDAM milik Kota Semarang, nek untung ya masuk di hasil pengelolaan kekayaan daerah. Sedangkan lain-lain pendapatan asli daerah atau lain-lain PAD yang sah itu terdiri dari apa saja? 1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Kemudian hasil pemanfaatan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi potongan atau bentuk lain sebagai akibat dan penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah. Itu masuk lain-lain PAD yang sah. Sementara yang kedua, dana perimbangan. Dana perimbangan itu juga merupakan sumber pendapatan daerah tetapi berasal dari APBN. Nah, ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah. Nah, dana perimbangan sendiri terdiri dari 3. 1. Dana bagi hasil. Yang kedua, dana alokasi umum. Yang ketiga, dana alokasi khusus. Dana bagi hasil sendiri itu terdiri dari 3. 1. Dana bagi hasil pajak. Jadi pajak tertentu yang ditarik oleh pemerintah pusat, misalnya pajak penghasilan, itu nanti daerah dapat dana bagi hasil dari pajak. Kemudian dana bagi hasil cukai, misalnya cukai tembakau. Dana bagi hasil sumber daya alam, misalnya dari pengelolaan hutan, pengelolaan mineral dan tambang batu bara, tambang minyak bumi, gas bumi, panas bumi. Ini masuk dana bagi hasil. Daerah diberi bagi hasil. Kemudian dana alokasi umum. Dana alokasi umum ini dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Ini DAU. Nah, DAU itu biasanya akan diberikan kepada daerah berdasarkan celah fiskal. Celah fiskal itu
selisih antara kebutuhan fiskal daerah dikurangi kapasitas fiskal. Jadi kebutuhan daerahnya berapa, lalu dikurangi kapasitas fiskal daerah. Nah, kapasitas fiskal daerah itu berasal dari PAD atau pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil yang diterima oleh daerah. Kalau masih kurang, maka pemerintah akan menutup dengan dana alokasi umum. Nah, yang ketiga, dana alokasi khusus, yaitu dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Itu dana perimbangan, ada 3. Kemudian yang terkait dengan pendapatan daerah itu yang ketiga adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah. Apa saja itu? Lain-lain pendapatan daerah yang sah itu ya terdiri dari dana otonomi khusus. Ini hanya untuk Aceh dan Papua, serta juga daerah khusus ibu kota. Kemudian yang kedua, dana istimewaan. Ini hanya untuk daerah istimewa Yogyakarta. Ketiga, dana desa. Kalau ini dana yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan di desa. Ini diserahkan kepada desa nanti. Kemudian yang keempat, dana bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi kepada kabupaten kota. Kemudian bantuan keuangan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten kota atau dari pemerintah kabupaten kota kepada pemerintah desa. Dana hibah. Hibah ini adalah bantuan berupa uang, barang atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, berasal dari pemerintah daerah lain, atau bisa berasal dari masyarakat atau badan usaha dalam negeri maupun luar negeri, yang tujuannya untuk meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah. Ini hibah, jadi bantuan cuma-cuma lah. Yang ketujuh, sumbangan pihak ketiga. Ini sumbangan berupa uang, barang atau jasa yang berasal dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat atau perseorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan. Ini juga hampir sama dengan hibah, cuma ini dari badan atau lembaga swasta dalam negeri atau kelompok masyarakat atau perseorangan. Kalau hibah tadi kan bisa dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, atau badan usaha dalam negeri atau luar negeri juga bisa. Yang berikutnya, dana darurat. Ini dana untuk keperluan mendesak, misalnya karena bencana alam atau apa. Ini dana darurat termasuk COVID ini. Kemudian yang ke-9, lain-lain pendapatan daerah yang sah lainnya. Ini jenis-jenis